Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi poin-poin penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah dan bagaimana langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari Tempo.com, pemerintah resmi menghapus status tenaga kerja honorer mulai tanggal 28 November tahun 2023 dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditandatangani pada 31 Mei tahun 2022. Nah, melalui surat itu, Menpan RB Cahyokumolo menginstruksikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, inilah berikut fakta-fakta tentang penghapusan tenaga kerja honorer. Jadi, tidak ada tenaga kerja honorer 28 November tahun 2023. Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintah mulai 28 November tahun 2023. Dalam surat Menpan RB tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Agar PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. Tenaga kerja honorer bisa ikut seleksi CPNS ataupun P3K. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini juga memberikan kesempatan kepada tenaga kerja honorer untuk mengikuti seleksi calon PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menpan RB menginstruksikan pejabat pembina kepegawaian agar memetakan pegawai non-ASN di instansi masing-masing dan memberi kesempatan pegawai non-ASN mengikuti seleksi calon PNS atau P3K. Akan tetapi, tenaga kerja honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus tetap mengikuti seleksi dan sesuai syarat yang berlaku. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Instansi boleh sewa outsourcing. Selain menghapus tenaga kerja honorer, dalam suratnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengizinkan instansi terkait memiliki tenaga alih daya atau outsourcing. Bagi instansi yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan, Kemenpan RB mempersilahkan instansi terkait menyewa tenaga outsourcing dari pihak ketiga. Akan tetapi Menpan RB menekankan status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Menpan RB memperingatkan pejabat pembina kepegawaian yang tidak mematuhi perintah tersebut atau tetap mengangkat tenaga kerja honorer akan diberikan sanksi dan diperiksa oleh pengawas internal dan eksternal pemerintah. Baik, itulah informasi kali ini. Semoga Bapak Ibu tahun ini dapat diangkat menjadi ASN P3K ataupun CPNS. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.